Assalamualaikum Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya di rumahnya Pak Sajid di Dusun Plongan, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Laskar Ngarit, hari ini saya diminta Pak Sajid untuk memeriksa dan mengobati pedetnya yang usia 7 bulan yang beberapa hari yang lalu diare putih. Nah, diare putih ini merupakan diare khas pada pedet yang penyebab awalnya adalah cacingan yang ada infeksi sekunder oleh bakteri Laskar Ngarit. Jadi di sini akan saya jelaskan resikonya, apalagi kalau seandainya diarenya itu ada bakteri yang bisa menghasilkan racun, Pak Bos. Racun ya. Nah, jadi nanti Laskar Ngarit ini penting banget buat Laskar Ngarit. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan penyebab bakteri, penanganannya bagaimana, kenapa sih kok harus segera kita tangani, dan perjalanan penyakitnya seperti apa. Siap Laskar Ngarit. Karena Laskar Ngarit ada juga diare pada sapi yang menyebabkan kematian dalam waktu yang cepat dan itu hampir tidak bisa diobati. Nah, Laskar Ngarit, seperti kita ketahui di pembahasan tentang diare, ya ini Pak Sajid sedang memberi makan sore ya. Ini diarenya Laskar Ngarit. Sebelum kita bahas, yang harus diketahui oleh Laskar Ngarit adalah dua. Diare itu ada yang sifatnya infeksius, diare yang disebabkan non-infeksius. Diare infeksius itu adalah diare yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti cacing, oke, Laskar Ngarit, lalu protozoa, oke, bakteri, dan virus. Nah, cacing bisa diobati cacing, protozoa bisa diobati, bakteri bisa diobati. Tetapi kalau kena yang virus, ini yang parah. Diare karena cacing akan kehijauan. Diare karena bakteri putih dan bau. Diare karena protozoa akan berdarah. Dan diare karena virus Laskar Ngarit, Pak Sajid, diare karena virus itu ngisinge ki moncrot. Air. Kematian diare karena virus adalah seekor pedet mati dehidrasi atau kekurangan cairan karena bovine viral diare atau SE atau yang lainnya Laskar Ngarit. Jadi kalau Laskar Ngarit pedetnya atau sapinya diarenya putih, ini karena bakteri, suntik waras ya. Kalau diarenya warnanya hijau cerah, encer, ini karena cacing. Kalau kuning lendir darah, ini karena protozoa. Kalau banyu, air, dan ada ngongsrong serta ngorok, ini karena virus, banyak matinya. Laskar Ngarit harus tahu, itu yang diare karena infeksius. Lalu diare yang non-infeksius Laskar Ngarit, yaitu diare karena pakan, Pak Bos. Pakane nom ya, hijauannya muda di musim hujan, kadang terlalu banyak bekatul, oke? Kadang dari hijauan murni full, tiba-tiba habis, lalu diberi jerami. Nah, kaget toh? Nah, ini menyebabkan diare. Yang kedua, misalkan kandang kotor, telat membersihkan, musim hujan, stres, juga menyebabkan diare. Dari pasar datang ke kandang, ganti pakan, stres, diare. Itu diare yang disebabkan oleh faktor non-infeksius dan itu tidak menular, Laskar Ngarit. Kalau jenengan evaluasi karena pakan, karena stres, kandang kotor, baru beli, dan dia diare, maka yang harus jenengan lakukan adalah mengevaluasi penyebabnya. Kalau makanan, ya dilayukan, oke. Kalau stres, ya kandangnya diresiki, ya dihibur, tukok nih kaset karaokean, gitu, Pak Bos, gitu. Itu Laskar Ngarit, siap. Nah, yang paling penting, Pak Sajid, ini sekalian kita memberikan edukasi ke Pak Sajid ya. Diarenya pedetnya Pak Sajid ini dari putih sudah mulai kuning. Oke, berarti dari bakteri ya, dia bisa semakin parah apabila ada bakteri strain tertentu, Pak Bos, yang menghasilkan gas dan racun.
Ciri-cirinya, nggih tak jelaskan nggih. Ciri-cirinya diare karena bakteri yang tiba-tiba menghasilkan toksin atau racun di usus itu bila dia diarenya tidak sembuh dalam 2 kali injeksi. Suntik pertama tidak sembuh, suntik kedua tidak sembuh. Ini kemungkinan besar karena ada racun di dalam ususnya si sapi. Enterotoksin namanya Laskar Ngarit. Kalau itu yang terjadi, maka pengobatan harus dilanjutkan sampai sembuh dan harus diinfus. Oke, siap Laskar Ngarit. Kita lanjutkan. Jadi ada 2 diare yang cukup parah, diare karena virus, bovine viral diare, dan SE. Kalau SE itu dibarengi dengan ngorok dan di gelambirnya, Pak Bos, waspada kalau jenengan ada sapi ngorok, mencret, terus kita pegang di gelambirnya ini ada air. Pek, jenengan pegang ada airnya, kerpes-kerpes. Itu gejala dari SE. Waspada. Ya, diobati sekali nggak bisa. Oke, ya harus di stemming out, harus di afkir, dikeluarkan. Jadi kalau Laskar Ngarit ini penting, sapinya ngorok, dia diare, nafsu makan naik turun, kadang oke, kadang enggak ya. Terus jenengan pegang ning ngisor ini di gelambir selangkangan ini, kok ada kayak air, kita pegang itu melonyok masuk ke dalam, itu gejala dari SE, banyak matinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bila tiba-tiba sapinya jenengan diare dan matanya tiba-tiba nerocoh merah, ini juga bahaya. Nah oke Laskar Ngarit. Jadi konkretnya buat Laskar Ngarit yang sapinya diare, kesalahan yang sering dilakukan adalah justru tidak diberi minum. Amblek. Kalau kita diare, bayi kita diare diberi Oralit. Kalau sapi diare tetap wajib dikasih minum, syukur-syukur dikasih gula dan garam untuk kita bikin Oralit biar sapi itu tidak ambruk, terutama pada sapi pedet. Laskar Ngarit. Jadi kebanyakan peternak saat sapinya diare malah ora Nah, untung masih bertahan hidup dan untung di rumputnya masih ada kadar airnya. Jadi itu Laskar Ngarit. Kalau kita mencret, orang ngombe ming mangan masuk rumah sakit, gitu. Siap, itu Laskar Ngarit. Jadi ketika teman-teman sapinya diare, kandangnya dibersihkan untuk mengurangi reinfeksi ya. Jadi kontaminan bakteri masuk ke tempat makan, tempat minum dan masuk ke tubuhnya lagi. Yang pertama, yang kedua segera panggil dokter. Yang ketiga tetap berikan minum, berikan Oralit, bikin air hangat, dikasih garam, dikasih gula, pokok kroso, asin sedikit manis. Ya, selanjutnya makanan sedikit dilayukan. Oke, syukur-syukur bila jenengan bisa menghentikan pemberian comboran. Jadi misalkan sapi jantan, gohade, mencret, dikurangi boleh ampas tahunya, bekatulnya. Jadi diarahkan ke satu macam makanan, hijauan tok. Dan itu hijauannya rodok dilayukan sidik, gitu aja. Siap, Laskar Ngarit. Semoga videonya bermanfaat dan tidak sampai sapinya mati karena diare. Kematian sapi atau pedet yang disebabkan oleh diare itu adalah karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi terjadi karena diare ditunda pengobatannya dan tidak diberikan air minum. Serta pada satu kali tindakan tidak sembuh, tidak dilakukan tindakan selanjutnya. Sehingga cairan keluar dari tubuhnya si sapi, dari mulut tidak masuk cairan, sapinya kekurangan cairan, dan semaput atau drop, ambruk. Bos, siap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat.